Yang mana yang mau dikaji duluan? Tapi saya mau cerita bagaimana hebatnya kita yang berukhuwah ini. Ibu-ibu, jangan ada di antara anggota wirid kita ini yang saat ini masih hatinya berseberangan, takliful qulubnya, keterpautan hatinya terputus, silaturahminya hilang. Karena keberkahan pengajian ini akan putus juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi membuat suatu taklim. Apa kata Rasul? Siapa di sini yang terputus silaturahminya, keluarlah. Karena keberkahan itu tidak akan didapatkan, pengampunan tidak didapatkan gara-gara ada satu orang yang putus silaturahminya di majelis ini, kata Rasulullah. Tiba-tiba satu orang tunjuk tangan, izin dia Rasulullah, aku keluar. Dia keluar, tak berapa lama lagi dia datang. Ditanya Rasulullah, kenapa kau pulang wahai sahabat? Ya Rasulullah, aku sedang berselisih dengan saudaraku. Karena kau katakan tidak akan jatuh rahmat kemari, karena adanya putusnya tali silaturahmi itu, maka aku pun sudah minta izin kepadanya sehingga hati kami kembali berbaikan. Aku datang lagi ke majelis. Mudah-mudahan hari ini juga tidak ada di antara kita yang putus tali silaturahminya. Amin ya rabbal alamin. Sambil mendengarkan ceramah, ternyata ada yang mikir, aku tinggal pula dompetku, kau tak datang, tak apa-apa. Kalau ibu udah masukkan ke kotak itu, nggak apa-apa, cincin ibu aja. Luar biasa. Siapa-siapa yang datang dari rumah tadi, tinggallah pekerjaannya semua. Kata Rasulullah tentang silaturahmi ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan kita. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya itu ditambah Allah, mau ibu-ibu? Mau. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, mau ibu-ibu? Mau. 150 tahun? Mau. Panjang kali. Berkah maksudnya umurnya. Falyasil rahimah. Mau rezeki tambah, mau umur berkah, rajinlah bersilaturahmi, ukhuwah Islamiyah jangan terputus. Saya doakan yang hadir hari ini, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kedai, meninggalkan ladang, meninggalkan macam-macam, janji Rasulullah akan diberi Allah kemurahan rezeki, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itulah orang cerdas. Orang cerdas itu dalam Islam macam mana Pak Ustadz? Kata Rasul, orang cerdas itu al-kaisu madama nafsahu wa amala solihan ba'dal mautihi. Orang cerdas itu, kata Rasul, cerdas adalah orang yang selalu tahu siapa dirinya, introspeksi dirinya, dan mempersiapkan amal untuk hari setelah kematiannya. Ibu camat apa Bu? Ibu camat? Ternyata Ibu camat baru pulang kondangan. Nanti kalau ada waktu kita kasih Ibu camat ngomong ya. Ya kita lanjut. Mudah-mudahan Ibu camat siap-siap selalu dan cepat dapat ngomongan lagi. Amin. Ngomongan lagi. Bu Lurah udah datang? Bu Lurah udah datang juga, alhamdulillah. Memang kalau camat datang, Lurah datang cepat. Jamaah sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau cerdas, tahu diri kita siapa. Kita ini siapa? Dari mana? Sedang di mana? Mau ke mana? Sadarilah, wahai manusia, dari mana? Dari mana? Sedang di mana? Sedang di mana? Sedang di mana? Mau ke? Paham kan itu? Ibu apa kita? Bu Lurah. Wah, selamat datang Bu Lurah. Sini Bu Lurah. Ya. Ayo. Kita sambut Ibu Lurah kita yang begitu cantik cerita, yang hari ini sudah bersama. Monggo. Ya, sini ada. Cuma pertama
terlambat hukumannya tidak dikasih teh manis. Kami pun nggak dikasih sama. Udah. Ibu-ibu kita lanjut. Orang cerdas itu tahu dia siapa. Dia introspeksi, dia muhasabah diri, tahu dia siapa dirinya. Tahu dia itu orang cerdas dan dia mau mempersiapkan amal soleh yang mau dia bawa untuk hari akhirnya. Kita hidup ini ibu-ibu, tidak lama. Ibu-ibu, manfaatkanlah waktu ini. A'maru ummati mabaina sittin ila sab'ina sanah. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Tidak lama. 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayazuzu zalik. Sedikit yang lebih daripada itu kata Rasulullah. 60 70. Kalau berlebih dari 70 itu sedikit angkanya. Izin Pak Simarmato ada berapa sekarang? Anak-anak. Wah, hati-hati Bapak. Masuk zona merah tadi. Red zone. Umur umat 60 70. Maka umur Rasulullah berapa ibu-ibu diwafatkan Allah? 63 tahun. Hati-hatilah kita Bu. Persiapkanlah waktu kita sebentar. Jangan salah doa. Doa juga kesalahan. Jangan salah dalam beramal. Berbuatlah. Berbuat bagus-bagus. Karena kita akan pulang. Kampung kita bukan pasar baru, Bu Lurah. Kampung kita bukan Bosar Maligas, Bu Camat. Kampung kita itu disebut dengan jannah. Jannah itu sorga. Kok gitu Pak Ustaz? Dulu nenek moyang kita yang bernama Adam dan Hawa itu diciptakan di sorga. Setuju? Ya mesti setuju karena itu kitab suci yang bilang. Di sorga kampungnya. Kemudian diturunkan Allah ke bumi. Sekarang kita berada di permukaan bumi ini. Dan suatu saat kita mau pulang ke kampung. Ibu-ibu, warga Pasar Baru, Bosar Maligas semua, sebentar lagi kita akan pulang kampung. Dan kampung kita itu adalah surga. Jangan ada ibu-ibu yang pulang ke kampungnya tapi salah jalan. Kampung di sana cuma dua saja. Pertama al-jannah, yang kedua an-nar, sorga dan neraka. Jangan sampai ibu salah jalan, masuklah, beloklah ke jalan sebelah kanan. Di sana ada kampung namanya jannah, sorga. Kalau ibu salah belok ke sebelah kiri, masuklah an-nar, niron, neraka yang disediakan Allah kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang cerdas, tahu dia mau kemana setelah kehidupan ini. Pak Ustadz sekali-sekali datang nakut-nakuti aja, cerita mati terus. Bukan, mesti kita ingat ini. Karena tak lama lagi. Betapa banyak kawan-kawan kita sewaktu pandemi semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah karena Covid atau tidak, tak tahulah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba masuk ke SMS kita, masuk ke WA grup kita. Si Polan kawan kita meninggal dunia. Si Pulanah meninggal dunia. Kita hanya bisa mendoakan. Terkadang untuk melihat jenazahnya pun kita dilarang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menskenario, mengatur kehidupan ini. Ada waktu yang tidak terlalu panjang. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. 60 70 saja. Hati-hati Ibu Ketua, Bu Haja Jaidah. Ibu pun mungkin dalam intayan saat itu. Maka bersyukurlah kita hari ini, kita datang rame-rame kemari. Walaupun kata Bu Ketua belum maksimal semua nih Pak Ustaz. Ini yang datang ini masih sedikit Pak Ustaz. Aku tidak percaya Bu bilang. Ternyata banyak juga yang hadir. Siapa yang hadir hari ini? Man kharaja min baitihi li talibil ilmi. Siapa yang keluar dari rumahnya datang untuk mencari ilmu niatnya. Bahwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk cari ilmu,
dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah hatta yarji'. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ibu-ibu keluar dari rumah tadi, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu doanya tadi kan, Bu? Nanti ada ibu yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kayak doa tadi. Atau ada salah doa udah mau tidur, bismika Allahumma wa bismika amut, sampai sini tidur dia. Tapi saya tengok belum ada yang tidur. Paling-paling yang ngantuk udah ada 7. Ngantuk 7 ada. Kalau ibu melangkahkan kaki dari rumah, niatnya memang untuk mencari ilmu, bahwa fi sabilillah. Contoh ibu. Ibu waktu datang kemari udah niat mau ngaji, ada taklim, ada majelis taklimnya. Tiba-tiba pulang nanti terserempet sama lembu. Contoh aja nih. Tiba-tiba serempet lembu, goyang jatuh, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sampai rumah mati. Matinya sabilillah. Matinya syahid di jalan Allah. Mau? Takut juga ya. Ada yang mau nanti waktu pulang? Sabilillah, Bu. Hisabnya langsung bi ghairi hisab. Orang yang mati syahid, hisabnya bi ghairi hisab, enggak dihitung lagi. Masuk sana. Langsung suruh masuk surga. Tidak ada transit neraka. Mau? Takut juga. Ustaz berani? Enggak juga. Paling-paling yang sanggup ya Pak Azariadi lah. Macam-macam dia ini nengoknya udah yakin awak kan. Pak KUA, dia udah siap itu. Makanya sakit pun tahannya lama. Kalau kita sakit kan seminggu, 2 minggu, berhenti kita sakit. Dia 3 bulan pun tahan dia sakit. Itu hebat Pak Kuan. Luar biasa. Hebat. Hasibuan memang hebat. Enggak ada apa-apanya si Marmata kan. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ikhlas. Kalau ibu-ibu tidak ikhlas, amal kita ditolak. Ada beberapa amal yang ditolak. Yang pertama, amal itu tidak lillahi ta'ala. Yang kedua, amal itu tidak benar dilakukan. Ini syarat diterimanya amal. Kalau yang dua ini nggak dipakai, maka amal itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua lapas niat ujungnya lillahi ta'ala. Ibu tadi sholat zuhur, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi. Ibu puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazi sanatin lillahi ta'ala. Apalagi ibu mau i'tikaf di masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Karena amal kalau enggak lillahi ta'ala ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu datang kemari, niatnya salah. Apa itu? Dapat undangan untuk menghadiri wirid akbar se-kelurahan Pasar Baru. Niatnya ingin menunjukkan jilbab baru. Udah pakai jilbab panjang, maka dipakainya lagi kalung panjang, mainannya sebesar jengkol di pusat. Dia berjalan. Kalau niatnya seperti itu, mohon maaf ibu-ibu, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada orang beramal yang amalnya itu lari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Mesti semua lillahi ta'ala. Itu orang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk ikhlas. Ikhlas. Jangan ada lagi merasa diri kita hebat. Untuk Allah sajalah. Serahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya diterima benar cara melakukannya. Ibu ikhlas lillahi ta'ala, tapi salah melakukan. Sholat zuhurnya tadi dibuatnya 3. Loh, kok 3 rakaat tadi sholat? Mau cepat wirid akbar Pak, nanti aku sholat apa? Sholat asar, sholat maghrib aku buat 4. Ini zuhur karena mau cepat aku buat 3 aja. Nggak bisa. Cara
rakaatnya tepat, sholatnya pas. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Sholat Rasul 4 rakaat juga, kita 4 rakaat. Datang orang satu lagi sholat dia 2 rakaat. Allahu Akbar. Loh, kok sholat 2 rakaat Bu? Saya mengkosor sholat. Oh, ternyata dia Musa. Dia kosor, dia pendekkan. Sholat zuhur 4 jadi 2, sholat asar 4 jadi 2, sholat isya 4 jadi 2, sholat maghrib 3 rakaat jadi 1,5. Oh, nggak bisa, hanya sholat 4 rakaat yang boleh kita kosor jadi 2. Zuhur, asar, isya, maghrib dan subuh tidak bisa lagi dipendekkan. Itu ilmunya, mesti tahu caranya. Ikhlas untuk Allah, kemudian betul cara melakukan. Oh, mesti ikhlas. Ikhlas ada pula sambungannya dalam berbagi dan berkurban. Luar biasa ibu-ibu. Sekarang ini kita sudah berada tanggal berapa nih? 22 Zulqa'dah. Bertepatan kebetulan sama 22 Juni. 22 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Ini berarti bahwa hari raya haji kita, Idul Adha kita tinggal kira-kira 17 hari lagi. Zulhijjah 10 Zulhijjah. Sekarang Zulqa'dah sudah 22, berarti sekitar 7 atau 8 hari lagi. Kemungkinan 29 hari. Zulqa'dahnya berarti 10 tambah 7. 17 hari lagi. Artinya apa? Bahwa 17 hari lagi ada momen dahsyat luar biasa ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah dia disebut dengan kurban. Apa namanya, Bu? Saya akan cerita kurban soalnya sedikit. Ibu-ibu, kurban ini banyak yang mau kita luruskan pemahaman-pemahaman keilmuan kita tentang syariat. Ini kan ibadah yang cukup tua. Kurban ini sejak pertikaian anak keturunan Adam, Habil dan Kabil, ada kurban. Di masa Nabi Ibrahim ini diteruskan cerita kurban ini. Nabi Ibrahim kan punya istri. Pertama istrinya namanya adalah Sarah, cantik sekali. Kira-kira kayak ibu yang jilbab hijau itu lah. Istriku itu bukan aku bilang itu. Iyalah, kayak gitulah cek-ceknya lah ya kan. Sarah ini cantik sekali. Itu istri Nabi Ibrahim yang pertama. Namanya Sarah. Tak dapat anak. Tak dapat anak. Berdoa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Gak juga dikasih Allah. Sampai usianya sudah 60 tahun, anak belum dapat juga. Oleh istrinya Sarah ini, ditengoknya Ibrahim ini sering temenuh, berdoa gak dapat juga, doa gak dapat juga. Dibilangnya, wahai suami Ibrahim, nampaknya kau sedih kali gak dapat anak dari aku. Mungkin aku mandul ini, wahai suamiku. Maukah kau kukawinkan dengan wanita lain? Kira-kira kalau suami ibu dibilang kayak gitu cuma, Bang, nampak-nampaknya bang, aku nih bang udah terlalu tua untuk abang. Sementara abang masih bersemangat kali ku tengok. Maukah abang ku pinangkan kepada seorang anak gadis lagi? Wah, oh ibu, apa tujuan? Alhamdulillah. Menyatakan itu. Sayyidatuna Sarah, Ibunda Sarah menanya kepada suaminya, karena engkau sangat berharap seorang anak dariku, sementara aku tak bisa untuk memberikannya, maka kalau kau mau kunikahkan dengan seorang perempuan. Tapi yang dipinang ini adalah budak, mantan budak yang disedekahkan, diserahkan oleh seorang raja Mesir ketika itu kepada keluarga itu. Nanti dibaca sejarahnya itu. Budak mereka, pembantu mereka, berkulit hitam, namanya Hajar. Seorang Afrika yang tidak begitu menarik kecantikannya. Pandai juga ini Sarah ini. Jangan dikasih yang cantik-cantik. Tapi karena Ibrahim perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mengiyakan, iyalah dinikahkanlah.
Jadi ibu itu juga kok nanti suami ibu ngebet kali, carikan yang agak jelek. Yang cantik. Ibu-ibu tiba-tiba hamil Hajar. Ketika hamil, maka perhatian Nabi Allah Ibrahim kepada Hajar ini melebihi dari sebelumnya. Cemburulah. Cemburu juga. Udah jelek pun dinikahkan, cemburu juga. Begitulah sejarahnya. Tapi kita tidak mengecilkan Hajar ini ya. Sejarahnya seperti itu. Tapi dia dipilih Allah menjadi istri yang melahirkan seorang anak yang akhirnya menjadi keturunannya para nabi. Dimuliakan Allah. Walaupun dia mantan Buddha, berkulit hitam, terjadi kecemburuan antara Sarah dengan Hajar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dahsyat. Karena ikhlasnya Sarah itu sampai mau menikahkan suaminya dengan orang lain. Begitu Hajar mengandung, kecemburuan datang. Tiba-tiba Sarah pun Hajar pun mengandung. Hajar mengandung, Sarah pun mengandung juga. Hamil juga. Dari pernikahannya dengan Hajar lahirlah Nabi Ismail. Dari perkawinannya dengan Sarah lahirlah dari istri pertama, lahirlah Ishak, dan dua-duanya menjadi nabi. Ibu gitu juga, coba nanti dites suaminya. Mana tahu kepingin dapat ustadz gitu kan, mana tahu kok nanti dapat anak kita jadi ustadz, jadi penghafal Al-Quran, coba kawinkan dia lagi dengan seorang anak gadis. Mana tahu nanti dapat anak, mudah-mudahan anaknya habis Quran, ustadz, ustazah dan sebagainya. Siap? Saya kalau udah ceramah ini di wirid-wirid, saya tiap Kamis, Jumat itu masuk di wirid-wirid. Ada juga hari Rabu seperti ini. Kalau udah ceramah kayak gini, masa poligami, pulang gak dapat bontot. Bu, assalamualaikum, izin ya bu, pulang katanya. Iya Ustaz. Biasa cepat ngatakan bontot, nih enggak. Pulang ya bu, iya Ustaz, pulanglah. Pulang ya bu, iya. Tak ada bontot. Rupanya saya selidiki, bonci kali kami ini Ustaz. Cerita poligami pula dia. Tak cerita itu pun lagi kami udah gatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, orang-orang tuaku, pecinta-pecinta ilmu. Ketika Ismail kecil, lagi lucu-lucunya, lagi disayang-sayangnya, ternyata dulu sebelum Ibrahim mendapatkan anak, dia pernah berkurban dalam sejarah 1000 ekor kambing. Nabi Ibrahim itu berkurban 1000 ekor kambing. Ingat bu ya, bukan ekornya aja. 1000 ekor dipotong Ibrahim untuk kurbannya di hari penyembelihan. 1000 ekor. Sapinya 300. Sapi lembu 300 ekor. Ini diterangkan dalam kitab lupa pula saya nama kitabnya. 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Unta itu bedanya sama kambing, bedanya sama sapi. Kalau ibu berkurban itu 1 ekor kambing. Kalau lembu kongsi berapa bu? 7. Kalau unta boleh kongsi 10. Itu hebatnya unta. Ibrahim 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor unta. Dalam kitab Durratun Nasihin ini saya baca. 100 ekor unta itu kalau dikonversi ke kambing berarti 100 kali 10. Berarti 1000 ekor juga. 1000 orang bisa. Kambing 1000 ekor, unta pun untuk 1000 orang. Kalau 1 orang 1, tambah 300 ekor lembu, 3 kali 7. Hah? Berapa? 2000? Berapa banyak kurban Nabi Ibrahim. Akhirnya dipuji oleh malaikat. Ibrahim luar biasa, kurbanmu sampai 1000 ekor lembu, 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu sapi, 100 ekor unta. Banyak sekali wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, malaikat, jangankan lembu, jangankan kambing, jangankan unta, anak saja kalau dikasih Allah suruh potong, ku potong. Kata Ibrahim. Ibrahim belum punya anak. Enak saja mulutnya mengatakan, jangankan ini, anak saja kalau dikasih, kalau disuruh Allah sembelih, ku sembelih.
Ismail falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuk fanzur maza tara ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kira-kira kalau saya dibandingkan Korea kita tadi, mana yang juara satu? Sama-sama juara satu, dia putri atau putra. As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, tatkala Ismail kecil sudah bisa bantu-bantu ayahnya, kata ulama tafsir kira-kira 10 tahun umurnya, sudah bisa bantu-bantu, datanglah mimpi kepada Ibrahim. Inni ara fil manami, aku lihat dalam mimpiku. Apa mimpi Ibrahim? Wahai Ibrahim, dulu kau pernah dipuji malaikatku, kata Allah. Kau bilang kurban, jangankan motong 1000 ekor kambing, jangankan 300 ekor lembu, jangankan 100 ekor unta, anak pun siap kau sembelih untuk pengabdian kepada Allah. Sekarang sembelih anakmu, wahai Ibrahim. Terbangun Ibrahim. Pikir, ini mimpi dari Allah apa dari setan? Dari Allah apa dari setan? Dari Allah apa dari setan? Bingung, galau. Ibu-ibu, mimpi Ibrahim itu dalam catatan sejarah terjadi pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu diabadikan Allah menjadi hari Tarwiyah. Diambil dari kata-kata tarawwa. Tarawwa itu artinya mikir-mikir. Betul enggak? Betul enggak? Mimpi dari Allah apa mimpi dari setan? Kita pun gitu, Bu. Kalau mimpi dua, kalau enggak dari Allah, dari setan. Atau memang sekedar permainan tidur, terbawa-bawa dalam mimpi akibat pengaruh pikiran sebelum tidur. Mimpi dari Allah apa dari setan? Yang mimpi dari Allah, insya Allah berupa ilham kebaikan. Kalau mimpi dari setan, itulah mimpi kita, ibu-ibu, yang mau tidur nggak baca-baca petunjuk Rasulullah. Apa itu? Baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Ayatul Kursi, meniupkan ke telapak tangannya. Udah dibaca, tiupkan. Nanti malam praktekkan. Setelah tiupkan, gak berani iblis untuk ganggu ibu. Kalau enggak ibu baca itu, iblis ganggu. Walaupun suaminya di samping, dikatain-katain iblis juga ibu. Baca itu. Rasulullah melindungi diri dengan Al-Quranul Karim. Baca itu, Bu. Itu ru'yat kita sebelum tidur. Setan iblis gak bisa untuk ganggu kita. Kalau nggak baca-baca itu dapat mimpi, ada kemungkinan mimpinya mimpi yang dari setan. Ada orang tidur 7-8 jam, bangun tidur bukan segar, capek. Rupanya mimpi dikejar anjing, habis dikejar anjing masuk sumur, udah masuk sumur, di sana gigit bacak lagi. Mimpi dari setan. Tapi kalau mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang terpilih, yang dia telah menyerahkan diri kepada Allah. Mau tidurnya dia telah berwudu, mau tidurnya dia membaca ayat-ayat, mau tidurnya dia membaca zikir-zikir, membaca sholawat, membaca doa bismika Allahumma. Iya, jangan bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ngompol lah kata Pak Ketua kan. Nah, ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang mimpi. Dia ragu, ini mimpi betul enggak? Betul enggak? Suruh motong anak. Pada malam kedua, Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Ibrahim, kau pernah membanggakan diri di hadapan malaikatku gara-gara kurban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Jangankan kurban sebanyak itu, anakmu pun siap kau kurbankan. Sekarang kau punya anak, kurbankan anakmu, sembelih dia. Bukti pengabdianmu kepada Allah. Mimpinya sama persis dengan mimpi malam kemarin. Kayak ibu-ibu nyolokkan flash disk, ke kiri, ke kiri, ke kiri lagunya. Besok colokkan lagi, itu juga. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kok itu aja lagunya? Sama persis. Mimpi Ibrahim seperti itu.
Terbangun dia di malam kedua, tanggal 9 Zulhijjah. Akhirnya dia mikir, gak mungkinlah mimpi ini dari setan, karena mimpi ini sama persis dengan mimpi yang pertama. Inilah mimpi para nabi, mimpi yang hak, mimpi yang benar. Maka Ibrahim pun paham, tahu kalau itu mimpi dari Allah. Dalam bahasa Arab, paham, tahu, ngerti itu adalah arafah. Orang yang paham, orang yang ngerti dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Arab, orang disebut dengan arif. Lalu kita sambung dengan arif dan bijaksana. Orang yang paham, orang yang tahu adalah arafah. Dia tahu. Maka hari itu di tanggal 9 Zulhijjah diabadikan Allah sebagai hari Arafah. Kita sunnah untuk puasa. Siapa yang puasa Arafah 1 hari bisa menebus dosanya 2 tahun. Tahun yang lalu atau yang sekarang dan 1 tahun yang akan datang. Nanti kita akan puasa minimal 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Namanya puasa Arafah. Pak Ustadz, katanya 2 hari Pak Ustadz. Boleh digabung dengan puasa hari sebelumnya. Namanya puasa hari Tarwiyah. Apa ibu-ibu? Bukan Marwiyah. Tarwiyah. Kalau Marwiyah itu orang apa? Bolu. Tarwiyah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah hari Arafah. Berpuasalah ibu 2 hari, gabungkan. Pak Ustadz katanya dari tanggal 1 Pak Ustadz. Boleh. 1 Zulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini amalan para sahabat, termasuk Ibnu Umar. Anak Umar bin Khattab mengamalkan puasa itu dari tanggal 1 sampai 9. Ibu-ibu yang rajin puasa di tanggal 1. Ibu-ibu yang kira-kira agak berat puasa, banyak kali kerjaan di rumah, anak masih kecil-kecil, puasa 2 hari. 2 hari pun tak sanggup Pak Ustadz, 1 hari minimal tanggal 9. Tanggal 9 pun tak sanggup juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 hari pun tak sanggup. Ibu-ibu rajin puasa bu, supaya ibu-ibu gak gendut-gendut. Pakaian ibu di kamar banyak kali udah gak bisa dipakai lagi. Bukan karena gak mau pakai, gak muat, lengannya padat. Ibu-ibu sekarang ini pertumbuhannya bukan ke atas, ke samping. Ibu, udahlah, kalau memang itu pakaian itu banyak di lemari, nanti pulang buka lemari, tengok mana yang udah gak muat lagi, masukkan ke dalam goni, masukkan, kasihkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Bisa jadi pakaian ibu yang cantik itu adalah menurut ibu udah gak cocok, itulah yang paling cocok sama orang yang mau mengambilnya nanti. Ya Allah bu, dari dulu bu kepikir yang baju yang ada warna merah-merah melati macam-macam ibu, barulah ini dapat. Padahal ibu udah gak muat. Kasihkan ke dia. Cuma ngasihkannya pakai cara bu. Jangan kira ini gak buat nama aku daripada tak pakai. Nah, sakit hati dia. Udah itu udah dipakainya kita bilang pula, baru tahu itu baju biru yang dipakainya itu bajuku tuh. Jangan gitu bu, orang gak berani. Bilanglah pakai bahasa kita, Oci, Oka. Ode, minta izin ya, ini ada baju kakak ini untuk basah-basahan di rumah. Basah-basahan itu artinya harian, itu baju-baju biasa. Jangan tersinggung ya, kalau mau pakai, kalau enggak sedekahkan lagi. Begitu ditengoknya, oh luar biasa, sedekahkan. Siapa yang bajunya di rumah 2 lemari bu? Bongkar nanti, bongkar untuk apa itu? Nanti tiba-tiba belum ibu sedekahkan, tiba-tiba ibu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datanglah bini muda, dibongkarnya itu cocok pula sama dia, habis. Sedekahkan dulu supaya pakaian itu seolah kita bawa ke kubur. Pakaian bisa dibawa ke kubur Pak? Bisa, karena udah kita sedekahkan. Pakaian itu akan menjelma menjadi amal soleh. Sebab jenazah bisa lazim. Jenazah itu kalau diantar, yang ngikutinya 3. Pertama ahluhu, yang kedua maluhu, yang ketiga amaluhu. Ahluhu, keluarga ikut. Maluhu, harta ada yang ikut, ada yang kereta ikut, ada mobil ikut ke pemakaman. Amaluhu, amalnya. Payarji isnani, 2 pulang. Harta pulang, keluarga pulang. Wa yabqa wahid, yang tinggal cuma 1. Itulah amal soleh.
Ibu-ibu, di malam ketiga Ibrahim bermimpi kembali. Ibrahim, sebagai bukti tanda pengabdianmu padaku, kata Allah, sembelihlah anakmu. Kemarin kau katakan kepada malaikatku, jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta, anak pun kau sembelihlah. Mimpi di malam yang ketiga. Maka ketika hari ketiga bermimpi, Ibrahim pun berencana mengambil anaknya untuk disembelih. Dia ceritakan kepada Hajar istrinya, wahai istriku Hajar yang cantik jelita, anak kita mau disembelih. Bagaimana pendapatmu wahai istriku? Datang Hajar bilang, kalau itu perintah lakukan. Hajar sami'na wa ata'na. Apa artinya Bu? Mendengar dan mematuhi. Tak ada protes. Omak sama anak mau kehilangan anak, gak ada protes. Itu hebatnya keimanan mereka. Tidak hanya itu, Ibrahim menceritakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anandaku, inni ara fil manami anni asbauka. Aku lihat dalam mimpiku aku diperintahkan menyembelihmu. Panzur maza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anandaku? Ditanya kepada anak. Kita pun suruh tanya sama anak, Bu. Wahai anandaku, ibu berencana, omak berencana menikahkan ayahmu kepada anak gadis. Bagaimana pendapatmu, nak? Kalau kita gitu, omakmu anak tuh kan. Apa kata Ismail kecil ketika itu? Ya abati, wahai ayahku, abati. Maka ada orang sekarang manggil ayahnya ayah, papa, abi. Apa lagi, Bu? Hah? Papi. Apa lagi? Pipi. Hah? Dedi. Nah. Ada manggil abati. Sampai pasar baru berubah jadi abah. Abah. Abati. Ya abati. If'al ma tu'maru. Lakukan wahai ayahanda. Itu perintah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar untuk itu. Dibawa Ibrahim dari dekat Ka'bah menuju ke Mina. Ini akan menjadi prosesi ibadah haji nanti. Sampai di sana, di perjalanan menuju Mina, dibawa ini anak, digoda oleh iblis. Wah Ibrahim, gila kau Ibrahim. Anak yang udah lama nggak dapat, tiba-tiba sekarang mau disembelih. Gila kau Ibrahim. Jangan. Ibrahim imannya sudah begitu hebat, begitu kuat. Dia ambil batu, dia lempar. Hancur. Berangkat semua setan iblis laknatullah alaih. Kayak ibu-ibu tadi mau berangkat wirid. Jangan wirid. Ini masih kopi. Ustadz Ikhwan itu pun gak datang. Penggantinya cuma Ustadz Serapnya. Gak usah datang. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan ke dada manusia. Setan gak bisik ke telinga kita. Kalau ke telinga masih enak. Dia langsung ke pusat sasaran. Sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Manusia pun ada juga setan yang masak. Ada. Tak usah wirid, tak usah wirid. Ada hujan, nanti siapa yang angkat jemuran. Jangan wirid. Minal jinnati wan. Ada jin, setan dalam bentuk jin, ada juga dalam bentuk manusia. Lempar Ibrahim. Berhentikah setan goda Anda? Nggak bisa menggoda Ibrahim, dia goda istrinya. Wahai Hajar, lakimu udah gila, anakmu mau dipotong. Udah tahu aku, udah dikasih tahunya sama aku. Iman kami udah cukup, dilempar lagi. Lari. Berhentikah iblis? Tidak. Nggak bisa menggoda laki, digoda bini. Nggak bisa digoda bini, anaknya digoda. Ismail, ayahmu, emakmu itu kau dibawa kemarin mau dipotong. Udah tahu aku ayah iblis, dilempar oleh Ismail. Makanya Bu Juraidah kemarin waktu haji tahun 2018 dia melontar jumrah 3 kali. Jaidah, bukan Juraidah. Zaid, laki-laki Zaid, perempuan Zaid. Dilempar bumilah setan 7 kali. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Itulah prosesi ibadah haji yang diabadikan Allah, karena ada setan yang dilempar oleh
Ibrahim, Sarah, dan Ismail. Repot. Saya doakan ibu-ibu suatu saat akan bisa melontar jumroh seperti melontar setan di Jawa. Amin. Yang udah daftar mana? Amin aja kok nggak daftar nggak bisa masuk. Doanya nggak akan kabul. Daftar. Pak Ustadz, aku tak mau Pak Ustadz daftar, umur udah 60. Waiting list Sumatera Utara kata Pak Gua, berapa tahun Gua? 20 tahun. 20 tahun. Berarti kalau umurku 60, kalau daftar umur 80 aku nanti baru haji. Udah mati kok bosan. Loh. Kok dia pula yang ngatur umur? Bu ibu walaupun udah tua, daftar aja. Ada uang ibu 20,5 juta, masukkan ke tabungan haji. Setelah masuk, dapatkan tanda pembayaran, laporkan ke Depak, minta kawani sama Pak Kuan. Pak Depak, ini setoran hajiku, maka didaftarkan secara online, keluarlah nomor porsi. Sekian, 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 sekian. Ibu silakan menunggu 20 tahun. Di tahun ketiga, ibu ketabrak lembu, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah dihitung Allah ibu sudah melakukan ibadah. Kenapa? Karena sudah melakukan, sudah dalam proses. Bukankah pernah ada orang yang dalam sejarah membunuh 99 orang? Bandit besar 99 orang. Sorry Pak, aku bilang bandit bukan nuduh Bapak. Kebetulan nengok. Jumpalah dengan seorang Ar-Rahib. Wahai Rahib. Ini seorang ulama di kalangan Kristiani di masa itu. Aku udah membunuh 99 orang. Kira-kira kok aku tobat boleh apa enggak? Kata Rahib ini, oh mana mungkin lah, kau udah banyak kali kau bunuhnya, 99. Enggak diterima tobatmu. Pahala dia dibunuhnya 100. Terakhir dia perang otaknya, kepingin juga untuk tobat. Dia jumpa dengan seorang ulama. Wahai ulama, macam mana aku sudah bunuh 100 orang, bolehkah aku bertobat? Diterima Allah kau tobatku ini? Kata ulama, tobatlah. Innallaha tawwabur rahim. Allah menerima tobat, tapi kau jangan tinggal lagi di sini. Pindahlah kau dari kampung. Di sini enggak cocok sama kau. Di sana banyak orang soleh, ke sana kau pindah agar kau bisa berteman dengan ibu-ibu peruritan pasar baru. Dia pun berangkat, pindah. Di tengah jalan mati. Turunlah malaikat azab dan turun malaikat rahmat. Rupanya ruh ini dijemput ibu-ibu. Berebut mau ngangkatnya. Malaikat azab bilang, ini bagianku. Ini membunuh 100 orang. Datang malaikat rahmat, oh ini bagianku. Dia orang yang mau tobat. Iya, tapi kan dia belum tobat. Iya, tapi kan niatnya sudah. Bertengkar malaikat. Malaikat aja bertengkar, apalagi ibu-ibu ini. Begitu terjadi perbedaan pendapat malaikat, maka diturunkan Allah malaikat ketiga menengahi mereka. Apa kata malaikat ketiga? Mengapa kalian bertengkar wahai para malaikat? Aku diutus Allah untuk mendamaikan kalian. Ukur jarak kampungnya sama kampung tujuan, mana lebih dekat? Diukur. Rupanya dia lebih dekat ke tempat kampung tujuan Sibron, sejengkal. Dalam suatu riwayat, ketika dia mau jatuh, dijatuhkannya badannya ke arah kampung tujuan, sehingga dia lebih dekat kepalanya ke arah kampung tujuan. Kata malaikat pendamai, ini hakmu wahai malaikat rahmat. Tobatnya adalah tobat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum istighfar, belum beramal soleh, tapi baru berjalan menuju Allah, sudah diampunkan Allah dosanya. Apalagi kalau udah nyetor setoran haji. Setorlah. Dari mana duitnya Pak Ustaz? Mana lah aku tahu. Kalian jual lembu 2 ekor biar dapat 25 juta. Sukan ke sana. Pak Ustaz, aku kayaknya haji berat kali puasa. Umroh. Berangkat umroh. Ongkos umroh berapa kira-kira ini, Pak? 28 juta. 28 juta umroh. Berangkat ibu ke sana, ibu akan berjumpa dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menangis. Selama ini kita membaca selawatnya di kampung kita, tiba-tiba di depan kita ada dia, walaupun makamnya. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku? Kata Rasul. Ketika aku telah tiada, dikembalikan Allah ruhku ke jasadku hanya untuk menjawab salamnya, kata Rasulullah. Hebatnya salam kita. Maka saya lihat waktu kita mengucapkan salam kepada Rasul, menangis semua.
Yang orang-orang Afrika yang besar-besar bertato menangis semua. Kenapa? Kerinduan kepada Rasul. Ibu-ibu, hari ini kita duduk rapat begini bersama seperti ini.